Katanya hashtag Indonesia gelap. Tapi ternyata yang terjadi adalah hashtag PDIP gelap. Mengapa? Karena upaya untuk adili Jokowi ini malah berakhir dengan adili Hasto Kristianto. Apakah ini adalah jalan akhir dari PDI Perjuangan? Ataukah masih ada nafas yang akan menyelamatkan partai yang sudah berpuluh tahun membersamai Republik ini? Apakah salah satu untuk memperpanjang usianya adalah dengan mengganti Ibu Mega? Yuk akan kita lihat dan jawab komen-komen dari para netizen berikut ini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Kita akan menjawab semua hal yang akhir-akhir ini terjadi dengan logika menggunakan kartu yang saya miliki untuk melihat masa depan apa yang akan terjadi. Mas Den, ini kan kalau kita bilang saat Hasto ditangkap kondisinya kalau bisa disimpulkan bahwasanya setelah mungkin banyak hashtag adili Jokowi, sekarang gantian Hasto yang diadili. Cuman di satu sisi juga kita harus berbicara tentang Hasto ini kan sekjen dari partai yang benar-benar besar, di mana pasti keributan bukan hanya di luaran gedung KPK saja ya, yang mana memang itu juga orang-orang PDIP yang sempat juga menggelar aksi atau demonstrasi mungkin kita bisa bilang. Tapi dalam internalnya sendiri menurut Mas Denny Darko seperti apa sih saat Hasto ini ditangkap? Apakah banyak orang juga panik karena takut terseret? Sekali lagi saya ingin katakan ini adalah satu peristiwa yang sangat besar. Sekjen sebuah partai yang saya bilang saat ini adalah partai terbesar ya. Kemarin ini ya, sekarang Gerindra mulai mengambil alih. Nah, kita tahu bahwa saat partai itu memenangkan pemilu kadernya menjadi presiden, maka partai tersebut berkesempatan untuk ya orang itu kayak nge-gym itu membalking dirinya untuk lebih besar lagi. Ini adalah sebuah hal yang memang secara logika pasti akan terjadi. Nah, kita tahu bahwa presiden-presiden sebelumnya dari partai lama dulu itu, kalau kalian lahir di atau hidup di generasi yang sama seperti saya, kita akan tahu partai itu cuma ada tiga. P3, PDIP, dan Golkar. Golkar sebagai partai tengah, P3 sebagai partai agama, dan PDIP ini adalah partai yang nggak bisa kita bilang partai kiri, tapi partai kerakyatan atau nasionalis. Jadi nasionalis ekstrim itu ada di PDIP, agamis ekstrim ada di kanan, dan Golkar ini partai tengah. Orang-orang yang misalkan nggak terlalu beragama atau mereka nggak ingin ya nasionalisme ini menjadi nomor satu, ini akan ada memilih di Golkar ini tadi. Nah, kita tahu bahwa P3 ini belum pernah ada presiden. Kalau wakil presiden mungkin ada ya saat itu. Golkar pun itu demikian. Terakhir ya Pak Harto. Setelah itu Pak Habibie mungkin nggak tahu waktu itu Golkar atau bukan ya. Tapi setelah itu belum pernah ada Golkar lagi. Nah, kita tahu PDIP yang tadinya hampir hat-trick ketiga kalinya memperpanjang periode, yang akan bisa diperpanjang lagi tentu saja nanti, ini terus kemudian harus menelan pil pahit saat salah satu dari kader atau quote-on-quote petugas partainya ini akhirnya mendukung pasangan lawan dan menjadikan putra mahkotanya ini menjadi wakil presiden yang saat ini bersama dengan Pak Prabowo. Ya tentu saja ini adalah satu hal yang harus disikapi oleh ketua umum dengan sangat bijaksana. Bijaksana bukan berarti akan selalu mengutamakan emosinya atau meniadakan emosinya, tapi jalan tengah yang harus diambil. Tapi rupanya Bu Mega ini lebih pilih untuk ya silent treatment. Kalau cewek seperti itu, ngambek, artiin sendiri aja, terserah. Nah, itu sesuatu yang saat ini itu dihadapi oleh Pak Prabowo, yang kebetulan bareng sama Pak Jokowi. Pak Prabowo ini sepertinya suruh mengerti tondo-tondo atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh Bu Mega. Dan Pak Prabowo mungkin karena seorang tentara, sudah menduda sekian lama, mungkin nggak bisa mengerti, dan akhirnya ya kalau dilakukan seperti ini, mungkin inisial reaksinya adalah ya itu tadi, memberikan kesempatan sampai di satu titik kalau menurut saya. Yo wes, kalau memang maunya begitu, ya so be it. Oh ya, dan tentu saja ini akan jadi perkara di internal PDIP. Kalau kita berbicara tentang perkara di internal PDIP, berarti kemungkinan PDIP ini bisa bubar ataupun pecah? Bukan masalah akan, tapi bahkan kemarin beberapa kader PDIP juga keluar atau dikeluarkan saat memprotes tentang ya apa yang menjadi haluan PDIP sekarang ini. Ada juga yang saya amati di sini, mereka itu ada yang nggak setuju dengan keras terhadap Pak Jokowi. Kita tahu bahwa Pak Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul ini salah satu yang juga setia dengan Mbak Puan, ada di kubu Mbak Puan ini, itu menentang cara-cara yang seperti ini. Mungkin dia lebih pragmatis dan menginginkan ya sudah, kalau yang menang adalah mereka, ayo kita tentukan mau oposisi atau mau membersamai. Nah, tapi saat ini masih perang dingin, padahal Pak Prabowo sudah menjabat selama 100 hari. Kalau dibilang mau oposisi ataupun mau
membersamai, berarti PDIP ini belum ada ambil posisi. Belum. Dan semua elit yang menyerang Pak Jokowi ini kayak mungkin diberikan perintah untuk melakukan ambiguitas. Mereka ini nggak jelas ngomongnya. Misalkan kalau ditanya, loh kemarin Pak Prabowo memberikan spotlight yang luar biasa ke Pak Jokowi loh. Deddy Sitorus menjawab, ya matahari itu harusnya kan nggak ada dua, kan satu aja. Lah yang bilang Pak Jokowi ini matahari, yo sopo. Tapi kan perkaranya di sini adalah, ya mereka ini seperti, jangan sampai lo muji Jokowi lo ya, awas lo ya, ntar dikeluarin lo ya. Seakan-akan jadi kayak begitu. Padahal jelas kemarin itu ya, yang terjadi adalah Pak Prabowo membela Pak Jokowi. Nah mungkin kita akan bisa menjawab ya harusnya di situ kayak ya itu preferensi Pak Prabowo, kami hormati. Tapi mungkin kalau ditanya, kalau kami harus memberikan saran, mungkin saran yang berbeda akan kita berikan untuk spotlight Pak Jokowi ini tadi. Kan bisa menjawab seperti itu. Saya bukan politikus, saya aja kepikir untuk melakukan itu. Tapi kayak semuanya itu, kalau tentang Pak Jokowi, berikan jawaban seketus-ketusnya. Merdeka! 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 Seperti itu. Jadi kayak, ini mau gimana sih sebenarnya? Lah kenapa tidak bisa dikategorikan sebenarnya PDIP ini mungkin dia mengambil posisi sebagai oposisi? Mereka nggak pernah bilang oposisi. Mereka selalu bilang kalau kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Tapi tidak dengan Pak Jokowi yang ada di dalam pemerintahan. Mereka bahkan nggak mau menyebut Prabowo Gibran. Saya juga nggak ngerti, mungkin kalau di DPD atau di kantor pusatnya, ada nggak tuh foto Pak Prabowo sama Gibrannya? Jangan-jangan Pak Prabowo-nya doang. Lah ya makanya. Kan kita nggak pernah tahu. Tapi maksudnya kalau misalkan kita berandai-andai ya, kalau misalkan pada akhirnya Pak Hasto ini terseret hingga ke pengadilan dan pada akhirnya juga semuanya terbongkar, berapa banyak kader PDIP yang juga mungkin tersangkut di dalam kasus Pak Hasto ini? Bukan berapa banyak lagi, runtuh saya pikir partainya. Bukan artinya, oh berarti Denny Darko menuduh adanya korupsi atau apa? Enggak, bukan begitu loh. Gini loh maksud saya. Saat sebuah partai itu berkuasa, mereka ini kan kerepotan melakukan banyak hal kan. Nah, saat mereka kerepotan melakukan banyak hal, saya menduga ada banyak hal yang ini mungkin saja kurang rapi dalam pembukuan atau apapun, yang mana ini akan bisa disangkakan menjadi sebuah tindakan ingin melakukan korupsi atau apapun, yang ini sangat berbahaya. Jadi memang akan sangat mudah menarget sebuah ex pemerintahan dan menyalahkan orang yang pernah memerintah karena mereka saat itu memegang kewenangan dan mustahil akan bisa melakukan semuanya secara rapi. Dalam artian rapi itu bukan berbohong rapi ya, tapi semua itu sekarang kan kita harus mulai pisahkan kan. Apakah saat orang ini tidak, misalkan kita menyuruh seseorang untuk membangun sebuah rumah, mustahil kan semua bondnya ini akan benar-benar bisa dikirimkan. Pasti ada kondisi di mana ini bocor nih, tukang yang biasanya nggak bisa, udah kita panggil aja tukang lain untuk mengerjakan ini. Terus kemudian karena di saat bersamaan ada hal yang lain, saat membangun rumah ini tadi, itu terlewatkan. Nah, hal seperti itu kan bisa saja kan orang tidak memiliki sebuah intensitas atau tujuan untuk mengambil uang. Tapi kan itu bisa dianggap begitu. Nah, ini kan jadi satu hal yang dimana sebuah politik play, nah ini akan bisa disalahartikan. Oke, berarti apakah sekarang sudah waktunya Bu Mega untuk pensiun tandanya jika memang tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Saya katakan saat Bu Mega kemarin itu salah memilih dan mengkalkulasi dengan menggabungkan antara Ganjar bukan dengan Prabowo tapi dengan Mahfud dan terus nggak ngebrief Pak Jokowi, itu adalah saat di mana Bu Mega seharusnya sudah step down dari ketua umumnya di PDIP. Itu Pak Jokowi itu kayak sudah mudik pulang ke Solo, dipanggil lagi, terus dia kayak cengok. Kok tiba-tiba begini? Itu yang saya lihat. Dan terus kemudian bingung karena kan bisa saja Pak Jokowi sebelumnya kan di-brief. Oke, coba itu diajak jalan-jalan di sawah. Dan terjadi kan Ganjar di sebelah kanan, Prabowo sebelah kiri, Pak Jokowi di tengah. Bu Mega tuh apa sih susahnya kasih tahu dulu Pak Jokowi terus ngobrol. Nah, bisa saja saat itu loh. Pak Jokowi langsung ngomong kan, saya presiden. Maksudnya kan bisa jadi kehilangan muka. Nah Pak Prabowo ini kan bukan orang yang kayak apa ya? Saya nggak bilang tukang bakso ya, jadi ingat Pak Prabowo dulu ngomong masalah tukang bakso. Dia itu bukan kayak orang yang, ini orang yang dikenal Bu Mega udah sekian puluh tahun. Ini permainan politik tingkat tinggi dan sayangnya nggak dimainkan dengan baik oleh Bu Megawati. Tapi pada saat itu juga itu sudah blunder terbesar yang hingga membuat kondisi PDIP sampai saat ini sebenarnya yang terjadi. Bukan Jokowi merusak demokrasi, Jokowi tidak tahu terima kasih, Jokowi enggak. Bahkan saat itu pun Jokowi nggak bilang keluar dari PDIP. Bahkan sampai detik di mana Jokowi itu dipecat, mereka katakan begitu. Saya itu tetap mengira bahwa Jokowi ini ingin membawa Gibran untuk dikembalikan ke PDIP. Ya walaupun nggak pernah keluar ya. Dan ya sudah, gimana kalau PDIP ini
Gibran ini tetap jadi kader, yang artinya kekuasaan ini ada Prabowo dengan ada Gibran sebagai kader PDIP, dan mereka masih tetap memiliki Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Ngambek, dipecat, dijelek-jelekin, dikata-katain. Mereka nggak tahu kalau ternyata Mas Hasto di sini mengaku bisa membongkar banyak hal yang dititip oleh Bu Kony ke Rusia. Nah, apa kabar sama Pak Jokowi? Itu apa nggak semua, istilahnya, semua dosa semua orang itu dia tahu gitu loh. Iya, berarti maksudnya kalau PDIP... Maksud saya adalah kalau Pak Jokowi itu mau, Pak Jokowi bisa membakar PDIP sampai rata dengan tanah. Karena dia orang dalam, dia memerintah, dia tahu semuanya. Tapi apakah Bu Mega tidak memiliki pertimbangan terhadap hal tersebut menurut Mas Denny Darko? Mungkin karena beliau wanita. Enggak lah, enggak ngerti saya. Karena mungkin ya Bu Mega sudah melalui banyak hal. Mungkin juga analisa saya salah. Mungkin juga perhitungan saya keliru. Mungkin saja ternyata setelah ini malah terjadi sebuah harmoni. Siapa tahu juga saya berhalusinasi. Tapi kalau boleh saya katakan di sini, ya mungkin beliau ada di dalam chamber yang salah, dibisiki oleh orang yang salah. Salah satunya Pak Hasto. Dugaannya begitu. Dan sekarang kita lihatlah orang-orang seperti Deddy Sitorus, terus kemudian Adriana Pitupulu, terus kemudian ada lagi Masinton Pasaribu, seperti apa menyerang Pak Jokowi selama ini. Nah, ini kan satu hal yang juga harus kita cermati, dan ya balik lagi kita harus tahu ini politik. Tapi apakah nantinya juga mungkin dengan PDIP yang terancam gelap ini akan juga ada beberapa orang-orang yang justru meninggalkan posisinya di PDIP? Maksudnya dengan kondisi yang udah apa ya? Kemarin kan ada Marwar Sirait kan, yang katanya waktu itu pernah dijanjikan juga untuk menjadi menteri atau apapun, ternyata enggak. Kemudian dia menunggu sekian lama, akhirnya keluar. Saya pikir ya hal seperti itu menunggu untuk terulang kembali. Dan hal itu sangat mungkin untuk terjadi. Atau jika tidak, PDIP akan krisis kepemimpinan dan akan sulit untuk bisa bangkit. Karena saya pikir Mbak Puan pun itu akan sulit untuk menyatukan perpecahan ini. Dan kalau memang harus terjadi, ya mungkin bisa saja ada pemain naturalisasi. P3 ada Mas Sandi Uno. PSI ada Kaisang yang tiba-tiba dari jualan pisang terus jadi ketua partai. Nah, pemain naturalisasi itu mungkin saja terjadi. Anies Baswedan mungkin didapuk terus kemudian menjadi ketua umum PDIP. Ahok? Ya Ahok ya, tapi itu tadi. Apakah memang seseorang yang ya Tionghoa akan terus memiliki kesempatan yang sama? Saya pengennya sih Pak Ahok yang naik. Tapi kalau nggak mungkin, ya Mas Anies mungkin dinaturalisasi. Tapi jika itu terjadi, ya apa kata dunia? Berarti PDIP tidak akan sama lagi kalau memang sampai ada naturalisasi seperti itu. Sejak diumumkannya Hasto Kristianto menjadi tersangka, PDIP sudah nggak akan sama lagi. Dan gelap untuk kedepannya. Saya melihat itu. Ini bukan hanya kepada Mas Hasto, bukan hanya kepada Harun Masiku. Apalagi jika ternyata dalam kondisi seperti ini terus disodorkan KIPY, kasus IKTP, itu akan semakin runyam lagi. Oke, cuman banyak juga netizen di sini yang bilang apa ya bahasanya? Ini akibat PDIP ini terlalu sombong dan arogan karena sudah menguasai rezim selama 10 tahun. Makanya akhirnya... Ini nggak bisa disalahkan kalau beranggapan seperti itu. Iya, Mas Hasto ini akhirnya ditangkap gitu. Tapi kembali lagi, jangan orang lain, saya pun aja kalau merasakan sebuah kesuksesan, rasa sombong pasti terbesit. Maka ya, ini suatu hal yang sangat manusiawi. Tapi sayangnya ini harus berkonsekuensi yang seperti sekarang ini. Antara tetap bertahan ataupun justru terjadi sesuatu soal partai PDIP, menurut Mas Denny Darko lebih besar kemungkinan. Mereka sedang bertahan, tapi nggak akan terjadi dan akan terjadi sesuatu. Karena ini it's bigger than they can handle gitu. Mereka nggak akan sanggup lagi mengkonten ini. Mereka selama ini tuh mencoba peruntungan. Ya, satu-satunya hal yang kita nantikan adalah itu bom apa yang akan didetonasi oleh si Bu Kony yang sangat menyayangi Bu Megawati ini. Seperti itu. Yang saya pikir mungkin saja akan berubah pikiran kalau kemarin diangkat jadi Menteri Pertahanan kali ya. Mungkin kita akan lihat ya selama beberapa hari ke depan, selain ya mungkin akan persiapan persidangan Mas Hasto yang pasti akan berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, maka kita nggak akan melihat Mas Hasto ini akan dibebaskan anytime soon atau akan ya diproses untuk dipersidangkan karena berkas harus dikumpulkan. Nah, saya juga merasa bahwa ini adalah saat dimana negosiasi seperti saya katakan di konten berikutnya ini sedang terjadi. Kalau selanjutnya ini kalau kita bilang ya kan tadi Mas Den juga sempat menyinggung tentang PDIP, gitu. Maksudnya apakah memang akan adanya nanti perpecahan? Iya. Sangat mungkin. Bahkan sekarang pun itu sebenarnya ada. Dan mungkin di dalam
diri mereka. Salah satu tujuan untuk mengangkat Bu Mega ini untuk tetap ada, itu adalah agar ya tidak ada perpecahan ini tadi. Mungkin kalian semua related dengan kondisi di mana sebentar lagi kita puasa dan lebaran kan, saat ibu kita sudah meninggal dunia, orang-orang ini nggak ngumpul lagi ke rumah. Walaupun mungkin bapak itu ada, karena bapak lebih santai kayak ya udah, nggak juga nggak apa-apa seperti itu. Maka Bu Mega ini mungkin adalah sosok yang dianggap bisa mempersatukan mereka. Pun sekarang ini saya ingin katakan Bu Mega di sini juga telat mengkader Mbak Puan. Kepak sayap Mbak Puan itu masih belum mumpuni untuk meredam semua perpecahan ini. Dan ini sangat ditakutkan. Kita berharap kebaikan hati Pak Prabowo. Dan saya pikir Pak Prabowo orang yang baik, sincere, dan gak akan melakukan apa yang dilakukan Pak Harto dulu, memecah PDIP. Kalau mau, PDIP ini bisa dipecah belah. Nanti dianggap yang sah PDIP yang ini, yang PDIP yang Bu Mega ini nggak sah. Bisa saja. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tapi saya pikir Pak Prabowo tidak akan melakukan itu. Kenapa pertanyaan bisa dilakukan dengan sangat mudah oleh Pak Prabowo? Ya karena Pak Prabowo di sini adalah, Pak Prabowo itu kalau menurut saya ya, ini mohon maaf kalau pendukung Pak Prabowo akan marah atau Pak Prabowo marah. Pak Prabowo itu adalah seorang anak laki-laki tulus yang saat ini itu ada di dalam tubuh kakek-kakek. Kenapa laki-laki tulus? Karena semua yang diucapkan ini adalah apa yang difikirkan. Untuk menebak Pak Prabowo itu tidak perlu seorang interpreter atau kayak Pak Jokowi itu kan penuh layer. Kita nggak bisa katakan karena Pak Jokowi itu belok kanan, sen kiri. Tapi kalau Pak Prabowo itu apa adanya, itulah dia. Bahkan dulu pun sempat dibodohi oleh orang-orang, dikatakan bahwa oke, kita menang. Padahal jelas Pak Jokowi yang menang ya di 2 sebelumnya. Dan dia sujud syukur loh. Itu bukan karena sebuah taktik politik. Tapi beliau itu memang setulus itu. Bahkan dibodohi oleh banyak orang sekitarnya. Kita akan tahu kok. Melihat beliau, tatapan matanya. Dari muda hingga sekarang. Pak Prabowo adalah seseorang yang tulus. Tapi karena ketulusannya sering dimanfaatkan. Pak Prabowo adalah seorang anak laki-laki yang sangat mencintai negeri ini. Laki-laki yang tulus, yang dia ini bahkan sering dibodohi. Dan saya pikir dia pasti tidak punya hati untuk melakukan itu. Kalau kita berbicara tentang prediksi ya, menurut Mas Denny Darko, prediksi masa depan PDIP ini seperti apa arahnya? Lebih besar kemana? Pak Prabowo pasti akan tetap memelihara ini ada. Jadi nggak akan dibiarkan hingga runtuh. Tapi yang saya takutkan malah dari kader-kadernya sendiri. Yang saat ini melihat Bu Mega tidak berhasil melindungi sekjennya sebagai, lah, jangan kita kena semua. Sekelas sekjen aja kena, apalagi kita. Dan itu dibawa sampai ke bawah. Saya katakan bukan artinya mereka melakukan korupsi atau apa. Tapi apa yang dilakukan ini bisa saja di-framing untuk jadi sebuah tindakan korupsi. Jadi rentetan seperti itu. Iya. Nah sekarang kalau bos saja ketangkep, apalagi kita yang cere-cere, itu kan ketakutan mereka dan itu wajar. Nah sebelum rumah kebakar, ya mereka kan yang paling penting menyelamatkan diri. Gak ada ceritanya demi partai kita akan, nah kalau bernasib konyol kayak Pak Hasto, ini kan satu hal yang pasti akan make sense di kepala para kadernya ini tadi. Dan kita akan melihat segimana mereka akan kuat menghadapi ini. Menghadapi ombak besar ini. Yes, untuk PDIP. Terakhir, kalau misalkan perundingan, misalkan anggap aja ya, Bu Mega ini tetap mencoba untuk berunding dengan Pak Prabowo, cuma belum menemukan titik terang, mungkin langkah ekstrim apa lagi yang Pak Prabowo akan lakukan? Bukan Pak Prabowo ya mungkin? Bu Mega? Iya, maksudnya Bu Mega akan melakukan langkah ekstrim apa lagi nih? Atau mungkin Pak Prabowo juga akan, ya seperti yang tadi Mas Den bilang, IKTP dikeluarin atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin langkah terbaik adalah ya berjumpa Pak Prabowo dan menerima kenyataan pahit bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu paket, Bu. Udah akan sulit. Anda menciptakan juga kondisi ini. Jadi kalau tiba-tiba memang harus disalahkan, nggak apa-apa, akui kesalahan Anda kemarin mencalonkan Ganjar dan Mahfud. Udah selesai. Dan ayo kita bersama-sama, karena pasti masih akan ada tempat untuk Anda di sisi Pak Prabowo. Dengan Pak Jokowi juga ada di sisinya. Nah kalau bisa begini kan akan damai saya kira. Seandainya politik bisa memaafkan, seandainya politik ini bisa bekerja sama dan melupakan kesalahan, seandainya politik menafikan emosi pribadi, maka mungkin negara kita akan bisa lebih maju dari kondisi sekarang ini. Apakah betul bahwa bukan Indonesia yang gelap, tapi PDIP yang gelap? Dan apakah betul kabur dulu aja? Itu harusnya dilakukan oleh Mas Hasto sebelum dia ditangkap seperti kemarin ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.